Selanjutnya mari kita lihat bagaimana Tuhan Yesus mengajar tentang orang-orang Farisi. Dia berkata bahwa orang-orang Farisi, celakalah mereka. Karena orang-orang Farisi ini meninggikan diri mereka sendiri. Ketika mereka mengadakan perjamuan, Mereka ingin duduk di tempat kehormatan. di dalam rumah ibadat injin tempat duduk utama. Dan sangat suka orang-orang memberi salam dengan hormat kepada mereka. Juga suka orang-orang memanggil mereka rabi. Tetapi apakah orang-orang Farisi ini bisa memimpin orang kembali kepada Tuhan, lalu mendapatkan status terhormat seperti ini? Sama sekali tidak bisa, bahkan memimpin orang meninggalkan Tuhan. Karena itu memimpin orang menjauh dari Tuhan. Tidak layak disebut rabi. Karena arti rabi adalah guru. Arti guru adalah orang yang memimpin orang kembali kepada Tuhan. Itulah guru yang sejati. Lalu siapakah guru rabi kita yang sejati? Ternyata guru kita yang sejati adalah Dia yang disalibkan bagi kita. Membuat dosa kita diampuni. Yang memimpin kita kembali kepada satu-satunya Tuhan, Dialah guru kita yang sejati. Karena itu Tuhan berkata mereka sama sekali tidak layak menjadi rabi. Lalu Tuhan berkata lagi, penampilan luar mereka seperti kuburan. Seperti kuburan, yang dicat putih dengan indah. Tetapi kita mengerti di dalam kuburan, bukankah? Berisi orang mati. Mayat orang mati mungkin sudah membusuk. Jadi, dengan logika yang sama. Di luar, orang-orang Farisi itu penampilan luarnya sangat benar. Terasa sangat adil. Tetapi di dalamnya berisi kejahatan. Di dalamnya berisi hal-hal yang berdosa dan kotor. Selalu permukaannya terlihat bagus. Tetapi di dalamnya adalah kemunafikan. Adalah palsu, kebaikan. Adalah kebaikan yang munafik. Tidak ada artinya. Dan orang-orang Farisi menyuruh orang untuk pergi menaati hukum Tuhan. Berkata kalian harus menaati hukum Tuhan. Tetapi mereka sendiri tidak mau menaatinya. Sama sekali tidak mau menaati. Bahkan segala sesuatu yang mereka lakukan adalah untuk dilihat orang. Mereka, orang-orang Farisi masa kini. Tentu saja adalah orang Israel ya. Orang-orang Yahudi masa kini. Topi yang mereka pakai itu tinggi. Hitam topi itu. Dan di dahi memakai sebuah kotak. Kotak itu seperti peti kecil. Kotak itu dibuat besar. Dipakai tinggi-tinggi. Artinya apa isi kotak itu? Di dalam kotak itu berisi satu atau beberapa kalimat dari Alkitab. Mereka sengaja memakai topi tinggi itu. Lalu di dahi memakai kotak ayat suci. Dibuat sangat indah. Melambangkan mereka sangat bijaksana. Tetapi Tuhan berkata, mereka sengaja melebarkan kotak ayat suci yang dipakai. Dan juga memanjangkan jambai jubah mereka. Seolah-olah seperti umat pilihan Tuhan yang terhormat. Tetapi mereka justru menentang Tuhan, meninggalkan Tuhan Yesus yang diutus untuk menebus kita. Jadi dikatakan orang-orang ini celaka. Dan orang-orang Farisi, mereka juga melakukan satu hal. Memperbaiki makam nabi, membangun kuburan orang benar. Dan mereka sengaja berkata begini, sayang sekali, nenek moyang kuno kita membunuh para nabi. Seandainya kami hidup di zaman nenek moyang kuno kami. Kami pasti tidak akan ikut membunuh nabi bersama mereka. Dikatakan bahwa mereka munafik, adalah keturunan orang jahat. Maka ketika mereka berkata demikian, sama dengan menjadi keturunan pembunuh para nabi. Berarti perbuatan jahat yang dilakukan nenek moyang mereka. Mereka akhirnya mengakuinya. Mengakui bahwa mereka adalah keturunan orang jahat. Kalau begitu, pembalasan akan menimpa mereka. Karena hal-hal yang dilakukan nenek moyang. Sekarang mereka juga melakukannya. Bahkan melakukannya lebih parah daripada nenek moyang. Yang dilakukan nenek moyang mereka adalah membunuh nabi Tuhan. Yang membunuh nabi-nabi ala adalah. Sekarang orang-orang Farisi berbuat lebih lagi. Maka kalau begitu dikatakan, semua dosa ini harus ditanggungan kepada orang-orang Farisi. Harus ditanggungan kepada orang-orang zaman itu. Apakah itu benar-benar akan ditanggungan kepada mereka? Kemudian kita melihat Alkitab berkata demikian. Saat masa kesengsaraan besar tiba, Allah akan menghancurkan Yerusalem. Itu karena pembalasan. Bukan hanya seperti ini saja. Bahkan anak Allah pun berani mereka bunuh. Begitulah tingkat kejahatan orang-orang Farisi. Mereka tampak begitu benar di luar. Begitu baik. Tapi apakah anak Allah dibunuh oleh orang-orang Farisi? Ya, orang-orang Farisilah yang membunuhnya. Mereka berkata selibkan Yesus, selibkan dia. Lalu gubernur Romawi Pilatus berkata, bolehkah aku menyalibkan rajamu? Kami berkata selain Kaisar, kami tak punya raja. Lalu Pilatus berkata, maka dosa membunuh orang benar ini bukan tanggunganku. Lalu Pilatus membasuh tangan di depan orang banyak. Berkata itu bukan tanggungannya. Bahwa tangannya bersih. Lalu orang-orang Farisi berkata, biarlah dosa membunuh orang ini ditanggungkan atas kami dan anak cucu kami. Hanya karena hal ini. Mereka berkata biarlah ditanggungan atas mereka dan anak cucu mereka. Jadi dalam kesengsaraan besar, Allah akan membalas orang-orang Farisi zaman ini. Yaitu membalas orang-orang Yahudi zaman ini.
membuat Yerusalem menjadi sunyi. Sehingga banyak orang terbuna. Hanya menyisakan sekelompok kecil orang yang tersisa. Orang-orang yang tersisa ini setelah mengalami banyak penderitaan. Mereka mengerti untuk bertobat dan menerima Yesus. Akhirnya baru diselamatkan. Inilah keturunan orang-orang Farisi, yang akhirnya sampai pada tingkat ini. Jadi kita mengerti bahwa seseorang yang sangat paham Alkitab tampak benar di luar. Belum tentu dia benar-benar adil. Hanya yang di dalam roh benar-benar mengasihi Tuhan. Mengasihi Bapa Surgawi. Itulah kebenaran yang sejati. Bukan yang terlihat baik di luar, melainkan yang hatinya baik. Itulah yang benar-benar baik. Kiranya kemuliaan bagi Bapa. Amin.